Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani. Kita bertemu lagi ya di pembelajaran ekonomi untuk kelas 12 ya dengan Bapak Setia Sumarsono. Sebelumnya Bapak menjelaskan tempo hari yaitu kaitan dengan sejarah akuntansi. Perlu diingat oleh kalian bahwa di kelas 12 ini kalian mempelajari ilmu akuntansi. Nah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran berkaitan dengan pengertian dan manfaat akuntansi. Ya. Nah, di sini sudah ada di tampilan, kalian bisa melihat bahwa berdasarkan Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association (AAA) mengemukakan definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi berdasarkan Asosiasi Akuntansi Amerika, ya di Indonesia setiap kali Bapak menjelaskan itu ada IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya. Nah, barusan Bapak sampaikan ya bahwa akuntansi itu adalah proses pertama mengidentifikasi, kedua mengukur, dan ketiga melaporkan. Apa yang dilaporkan? Yaitu informasi-informasi yang berkaitan dengan ekonomi, transaksi ekonomi yang memungkinkan ya dapat diambil suatu keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Nah, penggunanya ini ya banyak ya, nanti bisa kalian mencari. Ada dua, itu ada pengguna itu ada pihak ekstern dan pihak intern ya. Itu berkaitan dengan pengertian. Selanjutnya ya, ini ada proses akuntansi secara garis besar. Diawali dengan kegiatan perusahaan atau suatu organisasi. Nah, dari kegiatan perusahaan ini ya ada proses akuntansi ya. Nah, dari proses ini akan menghasilkan informasi akuntansi. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi perusahaan ya. Dan terus dari sana setelah perusahaan melakukan kegiatan itu ada suatu proses yang dinamakan proses akuntansi. Nah, dari proses akuntansi ini menghasilkan informasi akuntansi. Nah, di mana informasi akuntansi ini akan disampaikan kepada pengambil keputusan yang digunakan oleh manajer atau manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna informasi tersebut. Siapa pengguna di sini? Pengguna di sini bisa manajemen perusahaan atau biasa di bawahnya itu ada manajer perusahaan itu untuk mengambil keputusan baik buruk berkaitan dengan informasi akuntansi tersebut. Nah, itulah proses akuntansi secara garis besar. Nah, selanjutnya ini ada transaksi. Apa itu transaksi? Nah, transaksi keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan diolah melalui akuntansi. Nah, transaksi ini melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi atau laporan keuangan. Jadi dari akuntansi ini ada suatu proses dari Bapak sampaikan, ada proses mengidentifikasi, ada proses pengukuran, ada proses pelaporan yang mana menghasilkan suatu informasi. Nah, informasi ini biasa dalam suatu perusahaan atau organisasi itu berupa laporan keuangan ya. Itu berkaitan dengan transaksi keuangan. Baik, kita teruskan berkaitan informasi akuntansi. Nah, ini memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Jadi kalau kalian mendengar ada bahasa bisnis, nah itulah akuntansi. Jadi ini digunakan sekali lagi hasil dari informasi akuntansi itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang disebut juga adalah bahasa bisnis. Nah, selanjutnya dengan menggunakan informasi akuntansi, kondisi suatu perusahaan dapat diketahui sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk memajukan perusahaan di masa depan. Jadi dari hasil proses, dari informasi akuntansi ini dilaporkan ke pihak manajemen perusahaan dan pihak manajemen perusahaan nantinya bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Apakah perusahaan ini maju atau mundur atau pilot? Nah, ini ada di keputusan manajemen yang dasarnya itu dari informasi akuntansi ya, berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi. Nah, selanjutnya dari informasi akuntansi ada manfaat akuntansi, yaitu sebagai berikut.
Ada 4 di sini yang Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama, A, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Ya, pihak manajemen ini adalah ya, pengelola perusahaan. B, menjadi alat pengendali keuangan. Ya, pengendali ya, keuangan dikendalikan juga berkaitan dengan informasi ya, misalkan untuk pembagian honor, pembagian upah kerja itu pembelian barang dagang, ini kaitannya dengan perusahaan keuangan. Yang ketiga atau yang C, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Dan yang keempat, akan memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa informasi akuntansi itu ya diberikan kedua pihak. Kedua pihak itu pertama pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal salah satunya adalah manajemen perusahaan. Nah, pihak eksternal itu misalkan ada pemerintah, ada bank, ya, ada karyawan, itu pihak-pihak eksternal yang membutuhkan informasi keuangan berkaitan dengan suatu perusahaan. Ya, itu manfaatnya. Nah, ini saya sekaligus Bapak sampaikan untuk bagian C. Ini mungkin ada pemakai informasi akuntansi. Nah, salah satunya bank. Pihak bank ini adalah pihak yang akan memunculkan dana untuk operasi perusahaan. Perlu mengetahui likuiditas. Itu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada tanggal tertentu. Jadi ada istilah likuiditas. Jadi istilah itu liquid, cair. Jadi kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya ya, atau utangnya kepada pihak bank. Jadi perusahaan membayar dan sudah jatuh tempo, nah ini dikatakan likuiditas ya. Itu berkaitan dengan pemakai informasi akuntansi. Nah, pihak bank ini disebut pihak eksternal. Selanjutnya, nah ini ya, pemakai informasi akuntansi masih di sini disampaikan bank agar aman dalam pemberian kredit, bank juga perlu mengetahui tingkat solvabilitas serta rentabilitas perusahaan untuk mengukur kemampuan mendapatkan laba dengan modal perusahaan sendiri. Yaitu rasio-rasio yang berhubungan dengan aset dan kewajiban, solvabilitas ya, dan rentabilitas. Ini mengukur solvabilitas, mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ya, dengan rasio-rasio ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan harta, aset ya. Aset itu harta dan kewajibannya. Kewajiban salah satunya adalah utang perusahaan terhadap bank ya. Itu kaitan dengan pemakai informasi. Nah, ini ya masih dalam pemakai informasi akuntansi, yaitu para pengelola perusahaan seperti direktur, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian produksi merupakan pihak yang mengambil keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia ini tadi diambil berdasarkan informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi ya, yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Itu mungkin yang Bapak bisa sampaikan pada saat ini, yaitu tadi berkaitan dengan ya, pertama ya, pengertian akuntansi dari American Accounting Association. Yang kedua berkaitan dengan manfaat akuntansi. Yang ketiga C adalah pemakai informasi akuntansi. Jadi 3 materi pembelajaran ini Bapak sampaikan saat ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas pihak pemakai informasi akuntansi ya. Yang hari ini Bapak hanya satu jelaskan, yaitu pihak bank, contohnya bank ya. Itu bank pihak ekstern, dan pihak eksternnya adalah kepala pengelola perusahaan seperti manajemen perusahaan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya ya untuk saat ini ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.